24 hours ago on a business trip. Kisah diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Julia yang sedang ditahan oleh mafia. Tak lama kemudian sekelompok pasukan khusus tiba di lokasi dengan tujuan menyelamatkan Julia. Pasukan khusus tersebut kemudian mulai mengeliminasi para mafia tersebut. Diketahui bahwa Julia adalah putri dari seorang pengusaha kaya yang menjadi alasan para mafia menculik untuk meminta uang tebusan. Saat Julia sudah dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba terjadi insiden di mana salah satu anggota pasukan khusus yang bernama Alex harus gugur dalam pertempuran. Dengan berat hati, anggota pasukan lain terpaksa meninggalkan Alex di tempat kejadian karena dia sudah tidak bisa diselamatkan. We gotta go back together. We can't! Setelah peristiwa itu, anggota pasukan khusus yang tersisa memutuskan untuk nganggur dan menghabiskan waktu bersantai di rumah. Satu tahun kemudian, seorang pria bernama Brandley terlihat sedang membawa kudanya ke dalam kandang. Tak lama setelah itu, mantan kaptennya yang bernama Carl datang menemuinya. Diketahui bahwa mereka berdua adalah mantan anggota pasukan khusus yang sebelumnya menyelamatkan Julia. Thank you. You do. I guess losing Axel and Ziegler. They knew the risks of the job. But congrats. Kapten Carl kemudian mengatakan bahwa ia datang untuk mengundang Brandley ke acara pernikahannya yang akan segera dilaksanakan. Mendengar kabar ini, Brandley sangat senang karena Kapten Carl yang selama ini masih jomblo termasuk saya, akhirnya memutuskan untuk menikah. What do you say? I want you to be my best man. Brandley dengan bercanda bertanya siapa wanita yang kurang beruntung itu mau menikah dengan Kapten Carl. Kapten Carl pun menjawab bahwa wanita tersebut adalah Julia, wanita yang mereka selamatkan dulu. Carl juga memberitahu bahwa pernikahannya akan diadakan di sebuah hotel mewah di pedesaan terpencil dan Brandley akan menjadi pendampingnya. Yeah. I'll be there for you. Sehari sebelum pernikahan, Julia menemui ayahnya di hotel tempat acara akan berlangsung untuk memeriksa situasi. Julia pun bertanya siapa dua orang yang selalu mengikuti ayahnya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa mereka adalah bodyguardnya. Tak lama kemudian adik Julia yang bernama Lisa datang disusul oleh Brandley yang juga tiba di tempat tersebut. Everyone, I hope y'all had a pleasant journey in. Seriously, Dad? But the best. Come back for repeat visits. So there's no Julia lalu bertanya kepada Brandley tentang keberadaan Kapten Carl, yaitu calon suaminya. Brandley menjawab bahwa calon suaminya sedang bersama teman-teman mereka di ruangan bar. Brandley juga berkenalan dengan adik Julia yang bernama Lisa, ini parasnya, dan tampak keduanya saling tercelik satu sama lain. Loh, kan saya juga mau. Well, I'll make sure our staff has everything set up. Setelah semua berkumpul, manajer hotel mengajak mereka berkeliling untuk melihat fasilitas yang ada, seperti area permainan, penginapan, bar, dan kasino. Manajer juga menyebutkan bahwa esok hari tempat ini akan dikosongkan khusus tamu undangan pernikahan. So our staff cafeteria is back then fortunate enough to never have had to use. Ayah Julia kemudian bertanya tentang lokasi ruangan keamanan yang dianggapnya sangat penting. Mendengar hal itu, manajer segera membawa mereka ke ruangan keamanan. Di dalam ruangan, manajer menjelaskan bahwa melalui CCTV yang tersedia, mereka bisa memantau seluruh area hotel. Alright, come on in guys. So these cameras... Absolutely. No. Sementara itu di bar, Kapten Carl terlihat sedang berbincang dengan rekannya yang bernama Andres. Andres juga adalah salah satu anggota pasukan yang ikut dalam misi penyelamatan Julia setahun yang lalu. Kapten Carl menanyakan keberadaan Andres setelah pensiun. Andres pun menjawab bahwa ia memutuskan untuk tinggal di daya luhur dan baru hari ini ia kembali menginjakkan kakinya di Amerika. Colonel. Yeah. That guy was a real prick. We all wanted. Andres yang kini menjadi pemabuk setelah istrinya meninggal 5 bulan yang lalu kaget saat melihat Julia karena baru mengetahui bahwa Kapten Carl akan menikah dengannya. Yeah, that's great. All right. Well, you guys, Go cruise around.
Pada malam harinya, keluarga calon pengantin terlihat menikmati suasana di lobi hotel. Andres yang ternyata pandai bermain piano mendekati seorang wanita bertato dan mulai memainkan piano dengan santai dan menarik perhatian wanita tersebut. Pretty talented. Oh, yeah. One more thing. Not bad. Sementara itu, Brandley dan Kapten Carl terkejut mengetahui bahwa Andres begitu mahir bermain piano. Kemudian Kapten Carl menyerahkan cincin pernikahannya kepada Brandley karena Brandley akan menjadi pendampingnya dalam pernikahannya besok. With your life. I got one of this for me. Kapten Carl meminta Brandley untuk menjaga cincin pernikahan dengan sangat hati-hati, bahkan dengan nyawanya. Setelah Kapten Carl pergi, Lisa, adik Julia, mendekati Brandley dan dengan berani mengajaknya pergi ke tempat yang lebih sepi. You and Cal. I like low-key. Probably better that way. We're That is a very big risk. Di sana mereka berdua bermain di kolam hingga akhirnya terjadi sesuatu yang biasanya didambakan oleh para jomblo. Loh, nying lah. Keesokan paginya sebelum acara pernikahan dimulai, ayah Julia menemui Andres yang sedang minum sendirian. Sang ayah mengucapkan terima kasih kepada Andres atas bantuannya dalam menyelamatkan Julia saat diculik oleh mafia dulu. Andres lalu mengajak ayah Julia untuk minum bersama sambil menunggu acara pernikahan dimulai. Cal's a great guy. wow. You know him, Anthony? Did? But that might. Sementara itu, Brandley dan Lisa baru saja terbangun dan terkejut karena acara pernikahan akan segera dimulai. Mereka buru-buru pergi ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian. Singkat cerita, pernikahan pun dimulai, namun Julia merasa sedikit malu karena ayahnya tampak sempoyongan akibat minum Homer terlalu banyak bersama Andres sebelumnya. Dan Andres yang ingin menjaga penampilannya agar tetap tidak terlihat mabuk, memilih duduk bersama wanita bertato tersebut. Oh boy. See, let it go. It'll be okay. Di sisi lain, manajer hotel masuk ke ruangan keamanan sambil membawa secangkir kopi untuk rekannya yang sedang berjaga di sana. Namun beberapa saat kemudian rekannya tiba-tiba pingsan karena ternyata manajer tersebut sedang merencanakan sesuatu. Dia segera menghubungi sekelompok mafia untuk segera datang ke hotel itu. Apa yang direncanakan oleh manajer ini akan terungkap nanti. See you soon. Sementara itu, para mafia mulai berdatangan melalui pintu dapur. Begitu mereka masuk, mereka langsung menyerang dan mengkoidkan para koki yang ada di sana. Melihat kejadian itu, manajer hotel sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa mereka akan mengkoidkan para koki. Diketahui bahwa kelompok mafia ini dipimpin oleh seseorang bernama Alex. Kita tahu bahwa Alex dulunya adalah anggota pasukan khusus yang dianggap tewas dalam misi penyelamatan Julia. Seperti yang terlihat di awal film. Bagaimana Alex bisa masih hidup dan apa rencana sebenarnya, dan itu akan terungkap nanti. I know. Just got some people annoy me. Kembali ke acara pesta, ketika momen pemberian cincin pernikahan tiba, Brandley yang sebelumnya bertanggung jawab memegang cincin tersebut tiba-tiba lupa di mana ia meletakkannya. Dengan cepat, Brandley meminta semua orang menunggu sejenak dan dia akan mencari cincin itu terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, Lisa mengikuti Brandley untuk ikut mencari cincin tersebut. You said nothing about killing the staff. Si babangus manajer yang ketakutan meminta izin kepada Alex untuk pergi dan juga menagih bayaran yang telah dijanjikan oleh Alex. Tapi tiba-tiba They're shit out of luck. Got the power. The backup generator's just gonna kick on in under a di tempat lain, Lisa akhirnya menemukan cincin pernikahan tersebut di dekat kolam renang. Sementara Brandley mencari-cari di kamar hotel tempat ia menyimpan barang-barangnya. Tak lama kemudian, Lisa menemui Brandley dan memberitahu bahwa cincin itu ditemukan di dekat kolam renang. Mereka pun segera bergegas kembali ke acara pesta.
Saat mereka berdua hendak masuk di dalam lift, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membuat mereka sadar bahwa situasinya sedang tidak aman. Think your sister's gonna be pissed? Let's just take the stairs. Sementara itu di acara pesta, Kapten Carl dan para tamu masih menunggu kedatangan Bradley. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kehadiran kelompok mafia yang langsung membuat kekacauan di tempat tersebut. Adegan kemudian berpindah ke dua bodyguard si ayah yang sedang terlibat baku tembak dengan kelompok mafia di ruangan kasino. Sayangnya kedua bodyguard tersebut akhirnya pupus di tangan para mafia. Kapten Carl yang tidak tinggal diam segera bertindak dan melawan mereka sehingga setelah itu Kapten Carl meminta Julia untuk keluar dari tempat tersebut melalui pintu dapur. Sementara ia berencana menyusul dengan membawa ayahnya yang masih dalam keadaan mabuk. Ketika Kapten Carl berusaha membawa ayahnya, seorang anggota mafia muncul dan langsung menyerangnya. Saat anggota mafia tersebut bersiap untuk menghabisi Kapten Carl, tiba-tiba di sisi lain beberapa tamu undangan yang masih selamat kini disandra oleh kelompok mafia tersebut. Sementara itu Julia yang sudah berada di dapur dikejutkan oleh kehadiran Alex yang baru saja mengunci akses keluar yang membuat semua orang tidak bisa pergi dari sana. Julia pun segera berusaha bersembunyi agar ia tidak terlihat oleh Alex. Menyadari ada seseorang di dekatnya, Alex pun mulai mencari-carinya. I'm here to help. Untungnya Alex tidak berhasil menemukan Julia dan beberapa menit kemudian Alex meninggalkan dapur dan pergi ke ruangan kasino di mana ia bertemu dengan tangan kanannya. Tangan kanannya pun melaporkan bahwa ia baru saja menangkap ayah Julia yang masih dalam keadaan mabuk. Mereka berdua lalu menggotong ayah Julia ke ruangan depan, yaitu tempat di mana acara pesta sebelumnya berlangsung. I had him. Who? No, just him. Yes, if my daughter's marrying that man, I would be too. Noises are fucking killing my headache. Sesampainya di sana, Alex mencoba menyadarkan ayah Julia dengan menamparnya beberapa kali agar ayah Julia sadar. Because I'd like to have a little conversation with them. Sementara itu di atas ruangan, Bradley dan Lisa melihat ke bawah. Lisa terkejut saat melihat kursi para tamu yang sudah berlumuran darah. Tak lama dia juga melihat ayahnya yang sedang ditahan oleh Alex. Pada saat yang sama Alex langsung menyerang Lisa dan Bradley, namun mereka berhasil menghindar. Bradley merasa bingung melihat bahwa Alex, mantan rekannya yang dulu dianggap tewas, ternyata masih hidup. Dia pun bertanya-tanya tentang apa alasan Alex melakukan semua ini. Entahlah, hanya Mang Udin yang tahu. Tapi tiba-tiba My dad has a phone. adegan pun berpindah ke ruang dapur di mana seorang anggota mafia terlihat sedang mencari Julia. Namun tiba-tiba Julia akhirnya bertemu dengan Andres. Andres meminta Julia untuk tetap berada di ruangan dapur, sementara dia pergi untuk menghadapi anggota mafia lainnya. Someone will come, but don't worry. Trust me. I'll handle the rest. Beberapa menit setelah Andres pergi, seorang anggota mafia datang dari belakang dan langsung menyandra Julia. Yeah, we have the lovely bride B. Yep, on the third floor suite and she's with... Anggota mafia tersebut kemudian membawa Julia ke ruangan keamanan. Setelah mereka masuk, anggota mafia tersebut justru menyerang rekannya sendiri, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Fuck you.
Dalam insiden ini, manajer hotel yang kebetulan berada di sana menjadi korban peluru nyasar ketika anggota mafia itu terpojok dan terungkap bahwa dia sebenarnya adalah Andres yang sedang menyamar. Saat Andres akan dihabisi, tiba-tiba untungnya Julia dengan cepat menyelamatkan Andres dengan satu tembakan. Setelah itu Andres meminta Julia untuk tetap berada di ruangan keamanan dan tidak membuka pintu sampai semuanya selesai. Now you know how to use it. Adegan pun berpindah ke Alex yang sedang menginterogasi ayah Julia. Alex pun menuntut semua uang yang ada di tabungan ayah Julia dan Alex berjanji tidak akan menyakiti Julia dan Lisa. Namun ayah Julia menolak dan berkata, "Kamu sebentar lagi akan maut, belum?" Death certainly would have been merciful. Tortured me for a couple of months. Unfortunately for them, here I am. With a fresh new perspective. All I wanted was to get my daughter back. So let me ask you. Goddamn right. Alex kemudian menodongkan senjata ke kepala ayah Julia sambil bertanya apakah dia masih ingin hidup. Akhirnya ayah Julia menawarkan $1 juta kepada Alex. Namun Alex menolak karena yang ia inginkan adalah semua uang yang dimiliki oleh ayah Julia. What are both your daughters' lives worth to you? No! That's not enough for what I went through. Live with that. Kidding. Listen. Do what you said you're gonna do. Alex kemudian membawa ayah Julia ke ruangan keamanan karena di sana ia bisa mengakses komputer untuk mentransfer semua uang tersebut. Sementara itu Kapten Carl sedang mencari keberadaan Julia, namun ia justru bertemu dengan seorang anggota mafia dan terkena tembakan di bahunya. Beruntung Kapten Carl berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Lisa dan Brandley sedang mencari telepon satelit untuk menghubungi polisi karena semua jaringan di hotel telah diputus oleh kelompok mafia. Saat Brandley mendengar suara musuh yang semakin dekat, ia pun meminta Lisa untuk terus mencari telepon satelit sementara ia akan menghadapi mereka. What are you doing? I'll be right back. Where's that phone? Sementara itu Lisa yang telah menemukan telepon satelit tiba-tiba dihampiri oleh tangan kanan Alex. Ketika tangan kanan tersebut hendak menembak Lisa, Brandley tiba tepat waktu dan keduanya terlibat dalam baku hantam. Dalam pertarungan ini, Brandley berhasil dipojokkan oleh tangan kanan tersebut. Lisa mencoba membantu, namun dia malah terkena bogeman keras dari tangan kanan Alex. Kemudian tangan kanan itu kembali menyerang Brandley hingga ia terjatuh. Melihat Brandley kalah, Lisa segera melarikan diri. Tetapi tangan kanan Alex terus mengejarnya. Lisa berlari hingga sampai di dekat kolam renang dan sekarang ia mulai terpojok. Di sisi lain, Julia yang masih berada di ruangan keamanan dapat melihat semuanya melalui CCTV. Dia sangat takut jika Lisa adiknya akan menjadi korban. Pada saat yang sama, Kapten Carl tiba di area kolam renang dan berduel dengan tangan kanan Alex. Kapten Carl terlihat terpojok dan hampir dihabisi. Namun tak lama kemudian Brandley muncul dan langsung menyerang tangan kanan Alex. Ternyata Brandley masih hidup meskipun sebelumnya sempat terjatuh di lantai atas. Akhirnya Brandley berhasil mengalahkan tangan kanan si Alex. Kembali ke Julia, ia kini didekati oleh Alex yang menyandra ayahnya. Alex meminta Julia untuk membuka pintu dan jika Julia menolak, dia tidak segan-segan akan menghabisi ayahnya. Open the door. 1, 2. Don't you open this door. Oh, okay. We're case words.
Akhirnya Julia terpaksa membuka pintu di ruangan keamanan. Begitu masuk, Alex langsung mengakses komputer untuk mentransfer semua uang milik ayah Julia. Namun usahanya terhambat karena ayahnya memiliki sandi berlapis. Dan salah satu sandi tersebut hanya diketahui oleh anak pebangusnya, yaitu adik Lisa. Dengan segera Alex pergi mencari Lisa sambil menyandra Julia. Sementara ayahnya ditinggalkan begitu saja di ruangan keamanan. Adegan pun berpindah ke Brandley yang saat ini akan membawa Lisa ke ruangan keamanan. Sesampainya di sana mereka hanya menemukan ayah Julia. Ayahnya memberitahu Brandley bahwa mereka harus segera menyelamatkan Julia yang sedang ditahan oleh Alex. Singkat cerita, Kapten Carl, Brandley, dan Andres berhasil menemukan Julia yang sedang ditawan oleh Alex di sebuah ruangan. Di sana mereka bertanya bagaimana Alex bisa selamat dari kejadian dulu dan apa sebenarnya yang ia inginkan sekarang. Alex pun menjawab bahwa ia diselamatkan oleh para mafia yang sebelumnya menculik Julia. Namun setelah Alex sembuh, ia malah mengalami penyiksaan dari mereka selama berbulan-bulan. Di suatu ketika Alex berhasil mengalahkan ketua mafia dan kemudian diangkat menjadi ketua baru oleh para anggota hingga sekarang. Sementara itu alasan Alex melakukan semua ini adalah untuk membalaskan dendam karena Kapten Carl dan yang lainnya telah meninggalkannya begitu saja di medan pertempuran. Mendengar hal itu, Kapten Carl menjelaskan bahwa mereka mengira Alex sudah maut dalam insiden tersebut dan itulah sebabnya mereka terpaksa meninggalkannya. Kapten Carl bersiap mengambil tanggung jawab dan bersedia dihabisi oleh Alex asalkan Alex mau melepaskan Julia. Ia juga mengungkapkan bahwa dialah yang memberi perintah kepada tim untuk meninggalkan Alex di pertempuran saat itu. Namun saat Alex hendak menembaki mereka, dia kalah cepat dan akhirnya Alex pun harus benar-benar maut. Lebuk tanying. Setelah semuanya berakhir, Kapten Carl didekati oleh Julia, sementara Brandley bertemu dengan Lisa. Di sisi lain, Andres kembali menemui wanita bertato tersebut hingga mereka semua bisa hidup dengan damai. Tamat ending yang sangat membelenggungkan. Itu kisah apa yang bisa kita ambil dari film kali ini? Mungkin jika kalian tahu bisa komen di kolom komentar. Itu untuk judul film The Best Man 2023. The Best Man, The Best Man, enggak disatuin basement, bukan basement, The Best Man 2023. Itu mungkin segitu dulu untuk video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sudah mensupport kita dari sudah mensupport channel ini sampai sejauh ini. Terima kasih banget buat kalian. Apa sih kalau bukan karena kalian, saya dan Mamang Ton bukan apa-apa. Terima kasih banget buat kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang amat sangat melimpah ya. Salam untuk kalian semua dari TND Movie. See you next video.